Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sekalian yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang luar biasa yang tidak pernah sanggup kita menghitungnya, apalagi kemudian kita membalas nikmat-nikmat itu dengan amal-amal kita. Sungguh ini sesuatu yang jauh sekali. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan ke hadapan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahabbah atau kecintaan ini secara garis besar ada dua, yaitu kecintaan yang syar'iyah, asy-syar'iyah, kecintaan yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan ada juga yang ghairu syar'iyah, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Ini karena dalam kecintaan ini ada dua hal juga yang membedakan. Kalau kecintaan yang sesuai dengan syariat itu biasanya landasannya adalah keimanan. Dan kecintaan yang tidak sesuai dengan syariat biasanya penyebabnya adalah hawa nafsu. Jadi dua hal ini yang membedakan kemudian apakah kecintaan kita itu sesuai dengan syariat ataukah tidak sesuai dengan syariat. Jadi tadi dalam muqaddimah saya membacakan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu, tandingan-tandingan Allah sebagai Tuhan, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini posisinya saja sudah bukan mereka tidak mencintai Allah, mereka mencintai Allah, tapi juga mencintai tandingan-tandingan, membuat tandingan-tandingan selain Allah yang mereka juga cintai sebagaimana mereka mencintai
Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sampaikan juga dalam ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi dalam ayat ini ada dua kecintaan, gitu ya. Ada dua jenis cinta, gitu ya. Pertama tadi cinta kepada tandingan-tandingan Allah, ya. Yang kedua adalah cintanya orang yang beriman, ya. Asyaddu hubban lillah. Jadi orang beriman disebutkan Allah di sini bercirikan asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum pernah jatuh cinta di sini? Ngacung yang belum pernah jatuh cinta. Ada enggak? Ya. Pengalaman semua ya. Udah pernah jatuh cinta. Ya. Jadi harusnya udah selesai ini. Karena udah pernah jatuh cinta semua gitu ya. Ya. Jadi di sini ada dua kecintaan yang atas landasan iman dan kecintaan yang muncul karena adanya hawa nafsu atau syahwat. Ya. Tentu kecintaan kepada Allah ada kecintaan yang muncul lahir dari adanya iman. Ya. Karenanya dalam surah Al-Hujurat Allah juga berfirman, ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah, ya, telah menjadikan dalam hati kalian itu kecintaan akan keimanan. Ya. Ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dan menjadikan kecintaan keimanan ini, ya, begitu indah menghiasi hati, ya, kalian. Ya. Ini tentu khitabnya kepada para sahabat, ya, pada sahabat, yang artinya juga kita juga diperintahkan, ya, untuk melatih diri mencintai Allah sebagaimana para sahabat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Allah itu sampai mereka, ya, begitu, ya, karena landasannya adalah kecintaan yang muncul karena keimanan, itu begitu menghiasi hatinya. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menyebabkan mereka, ya, membenci kekufuran, ya, membenci kefasikan, gitu ya, dan membenci kedurhakaan, ya. Ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebenaran. Ya, jadi ada yang cinta muncul karena keimanan, inilah yang dinamakan cinta karena syar'i, ya, sesuai dengan tuntutan syar'i, yaitu mencintai Allah, dan cinta yang ghaira syar'iyah, ya, cinta yang muncul karena adanya hawa nafsu dalam diri manusia. Kemudian masing-masing kecintaan ini sebenarnya punya yang namanya alamatul hub, gitu ya. Punya ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu mencintai atau tidak. Gitu. Ya. Kita mencintai seseorang, biasanya tanda-tanda kecintaan itu muncul, ya, dalam bentuk-bentuk, ya, paling tidak kalau di materi ini ada 7 hal, gitu ya, yang menjadi alamatul hub ini, gitu ya, menjadi tanda-tanda kecintaan ini, gitu ya. Ya. Jadi kalau ukuran kita bisa mengukur diri, gitu ya. Apakah kecintaan ini kecintaan karena Allah atau karena yang lainnya, dari alamatul hub ini, dari tanda-tanda kecintaan ini, gitu ya. Ya. Tanda-tanda kecintaan ini.
Karena kita bisa saja mengklaim itu ya. Kadang-kadang namanya manusia kan mudah melakukan klaim-klaim gitu ya. Kepura-puraan, tapi kita bisa mengukur sebenarnya sejauh mana kecintaan kita itu. Dan kepada siapa kecintaan kita itu kita berikan. Ya, dari apa? Dari tanda-tandanya gitu ya. Ya. Di sini disebutkan ya, ciri yang pertama orang yang cinta itu adalah kathratuz zikr, banyak mengingat. Ya. Ini populer gitu ya. Kalau di dalam orang yang jatuh cinta itu biasanya selalu banyak mengingat gitu ya. Sehingga kita bisa mengukur diri juga kecintaan kita ini kepada siapa, dari mana, dari apa yang kita ingat. Apa yang kita ingat dalam keseharian kita? Hutang, banyak ingat hutang, jadi kecintaannya pada hutang ini. Atau masalah-masalah kehidupan, atau kecintaan kepada manusia lainnya, ya, atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bahkan populer kalau lagu zaman bahala itu, ya saking ini ciri cinta banyak mengingat gitu ya. Dulu ada lagu tuh, aku mau makan ingat kamu, aku mau belajar ingat kamu. Gitu ya. Aku apa lagi? Mau tidur ingat kamu. Ya karena memang begitulah ciri-ciri cinta ya. Jadi orang yang cinta itu biasanya ingat terus gitu ya. Ada dalam bayang-bayang terus gitu. Nah sekarang kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, apakah Allah sudah jadi ingatan kita dalam setiap aktivitas kita? Ya. Paling tidak kayak di lagu tadi gitu ya. Mau belajar ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Ya. Tidak hanya dalam kewajiban kita menjalankan sholat saja gitu ya. Tapi mengingat Allah ya, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ya. Ya, kalau dinyatakan seperti itu artinya apa? Artinya setiap aktivitas kehidupan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 tadi disebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di kantor, banyak hal yang menjadi urusan kita. Ada hal-hal yang mungkin masuk di dalamnya kategori halal haram. Apakah kita ingat kepada Allah atau tidak? Ketika memilih pilihan-pilihan yang mungkin menjadi tantangan atau ujian bagi kita. Kalau kita kemudian ketika ada ya misalnya di kantor itu peluang-peluang untuk menambah misalnya perbendaharaan ekonomi kita, tapi itu sesuatu yang haram, bukti cinta kita kepada Allah apa? Kita tinggalkan. Begitu ada sesuatu yang haram, ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan kepada Allahnya kuat, dia tinggalkan langsung hal-hal itu. Karena apa? Ingat Allah tadi. Karena ingat Allah tadi.
Dan yaitu tadi, kecintaan kepada Allah menyebabkan dia mengingat Allah itu bukan hanya pada saat panggilan salat datang, tapi dalam setiap aktivitas kehidupannya. Mulai dari bangun, tidur, sampai tidur kembali. Karenanya ya, Rasulullah melarang kita begitu bangun tidur ingat yang lain. Ya, kadang kan sekarang ini apalagi gitu ya, tantangan kita besar gitu. Ya, ada kekasih lain gitu ya dalam diri hati kita misalnya, yaitu apa? Gadget gitu. Bangun tidur yang diingat bukan Allah, gadget diingat. Mana ya HP saya gitu. Bahkan istri tidur di samping itu sudah tidak lagi ya kalah oleh gadget gitu ya. Padahal mencintai istri bagian dari keimanan gitu ya. Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini tantangan. Begitu bangun tidur, apa yang diingat pertama? Gitu ya. Bangun tidur makanya kita diajarkan doa-doa dalam setiap aktivitas kita. Ya. Kita diajarkan doa-doa yang ma'thur ya, oleh Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas kita. Bangun tidur ada doanya. Kemudian kita melakukan qiyamul lail, gitu ya. Salat malam, salat tahajud. Ya. Ini tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sambil berdiri, ya. Sambil duduk, sambil berbaring, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kathratuz zikr, gitu ya. Orang yang cinta itu biasanya banyak mengingat. Maka kita juga bisa mengukur kecintaan kita kepada Allah itu seperti apa, atau kepada selain Allah seperti apa. Ya. Kalau yang begitu bangun tidur yang diingat sudah HP, gitu ya. Yang diingat sudah persoalan-persoalan duniawi, ya kita bisa mengukur diri. Apakah benar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah benar sesuai dengan apa yang difirmankan Allah tadi? Asyaddu hubban lillah. Amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menengok bagaimana teladan Rasulullah SAW dalam kecintaan kepada Allah ini. Ya, Rasul orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, terpelihara dari dosa, dari maksiat. Tapi luar biasanya Rasulullah SAW justru menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Ya. Ibadahnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya, sampai Aisyah pernah sedikit protes ke Rasulullah. Ya, karena mungkin merasa agak kurang perhatian gitu, protes gitu ya. Dan menyampaikan, bukankah dosa-dosa Anda sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, bukankah ya justru kan dosa-dosa sudah diampuni itu, ya, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Jadi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai qiyamul lail saja kakinya bengkak-bengkak. Dalam satu riwayat seorang sahabat mengikuti Rasulullah SAW qiyamul lail, yang dibaca Rasulullah surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Itu berapa juz gitu. Ya. Orang yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala demikian. Karena apa? Karena kecintaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, kita bisa mengukur diri bagaimana kecintaan kita kepada Allah dari aspek ini gitu ya. Sejauh mana ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma ingat Allah saat datang panggilan azan, ya begitu mungkin kualitasnya harus ditingkatkan ya, harus dilatih gitu ya. Untuk mengingat Allah ya sebagaimana yang tadi difirmankan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Dia selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kita mau tidur, berzikir kepada Allah. Ya, membaca doa, mau tidur, memperbanyak zikir sampai tertidur. Ya. Begitu bangun tidur berdoa kepada Allah. Alhamdulilladzi ya, mengucapkan alhamdulillah ya, ya, atas kenikmatan tidur. Gitu. Bangunnya juga berdoa. Gitu. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menggambarkan kita mencintai Allah gitu ya, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur gitu. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai wujud kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tiap aktivitas kita ingat Allah dengan membaca doa tiap aktivitas kita. Kemudian yang kedua ya, tanda kecintaan itu adalah al-i'jab. Ada kekaguman ya, muncul rasa kagum ya, rasa di mana kita ya, begitu mengagumi ya, apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kekaguman kita kepada Allah pastinya ya, melingkupi semua isi langit dan bumi, bahkan apa yang ada pada diri kita. Kita kagum kepada Allah. Ya. Sederhana saja kita sorot diri kita. Betapa sempurnanya Allah menciptakan diri kita. Ya. Dengan wajah yang sedemikian rupa dibentuk gitu ya. Ada hidung, ada mata dua gitu ya. Ada telinga. Ya. Luar biasa. Dan kekaguman ini kepada Allah tidak hanya hal-hal yang sifatnya zahir, tapi juga yang sifatnya batiniah. Sehingga dari kekaguman ini ada kata-kata yang sangat populer yang juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Kita sering mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam ini. Karena hakikatnya semua yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekaguman itu tidak sebatas hanya kagum begitu saja. Ya, tapi kekaguman itu membuat kita kemudian ya, memikirkan ya, apa yang menjadi ciptaan Allah ini. Ya, sehingga kekaguman itu menimbulkan ya, dengan difikirkan ya, ditelaah gitu ya, menimbulkan keimanan yang terus-menerus bertambah ya, menimbulkan keimanan yang terus-menerus bertambah ya. Allah juga berfirman inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda ya,
kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, mau menelaah. Begitu banyak, begitu besar tanda-tanda kekuasaan Allah itu pada kita. Dan kata para mufassirin, ketika ada ayat yang di situ juga ada kalimat ayat gitu ya. La ayatil, nah itu kan kalimat, ada kalimat ayat. Itu fungsinya adalah supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berumah tangga ada ayat tentang rumah tangga gitu ya. Ya, tentang orang yang menikah gitu ya. Wa min ayatihi kata Allah. Ya, dimulai dengan kata wa min ayatihi. Nah, fungsi wa min ayatihi dalam ayat ini adalah untuk semakin mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang 30 juz, 114 ayat, itu disebut ayat. Ya. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan disebut ayat. Kenapa? Supaya membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap ayat Al-Quran itu fungsinya membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari ayat-ayat itu ya kita menjadi kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja diri kita, enggak usah jauh-jauh gitu. Ya kita mantap hafal, iya isinya naon wae itu di dalam teh. Dan Allah sudah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna gitu. Ya, manusia ini paling sempurna. Coba kita, wajah kita saja misalnya. Mata 2 gitu. Kalau kira-kira mata ini yang 2 ini enggak ada 1 di tengah ini, kira-kira cakep enggak itu? Mungkin saya ketemu lari saya itu kalau ada matanya 1 di sini. Karena ciri-ciri dajjal mungkin. Ya. Kenapa? Sempurnanya ciptaan Allah. Hidung kita ininya ke bawah gitu ya. Coba bayangkan kalau hidung ini lubangnya ke atas. Ya. Cakep enggak, begitu hujan ya, meler terus gitu. Ya. Pilek terus gitu. Ini Allah ciptakan luar biasa. Dan inilah yang harus selalu ya kita renungkan, kita tafakuri gitu ya. Kita bertafakur karena dari tafakur inilah kemudian muncul kekaguman. Ya. Muncul kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. 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 Makanya Allah juga mengingatkan gitu ya. Di dalam surah Al-Anfal gitu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman itu ya, jika diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Gemetar ini benar-benar gemetar karena kekaguman kepada Allah. Ya contoh tadi kalau orang jatuh cinta, ya, misalnya manusia, seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan, itu ngelihat tasnya aja, baru ngelihat tasnya gitu ya, wah, tasnya si Eneng, hati berdegup-degup kencang gitu. Berarti dia ada di sekitar sini. Udah dik. Kenapa? Karena itu tadi gitu ya. Kagum. Ya. Melihat sosoknya lewat, hati bergetar-getar. Kenapa kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah tidak ada rasa bergetar pada hati kita? Kita melihat diri kita tidak ada rasa kemudian kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal luar biasa Allah sudah menciptakan kita ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baik. Kita lihat binatang, bahasa yang mereka bisa gunakan paling ya itu saja. Kucing mengeong gitu. Kalau kita enggak. Kita bisa hafal kata sampai miliaran kata. Kenapa? Karena ciptaan Allah. Allah menciptakan, mendesainnya seperti itu. Dan itu harusnya membuat kita kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, bukan sekedar ucapan lisan yang tanpa kita kemudian terfikirkan gitu ya. Apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi dengan kekaguman yang luar biasa. Memperhatikan sosok kita saja dengan kekaguman yang luar biasa gitu ya. Ya. Jadi inilah tanda kita cinta kepada Allah. Tapi bisa jadi ini tanda cinta kepada yang lainnya gitu. Ya. Dari kekaguman ini, kekaguman kita kepada yang mana? Apakah kepada yang syar'i atau kepada yang tidak syar'i? Ya, nanti turunannya yang berdasarkan iman ini macam-macam gitu. Ya, di antaranya ya, kita mengagumi manusia orang lain gitu. Ya. Kadang-kadang yang tidak syar'i itu melihat kepada yang bukan mahramnya, kagum luar biasa pada yang bukan mahram. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Senang kepada yang lain haknya gitu. Nah, ini tanda-tanda kita mencintai yang ghaira syar'iyah. Ya, tidak sesuai syariat. Nah, kita harus membangun, melatih diri, mencintai gitu ya, yang sesuai syariat, termasuk dalam membangun kekaguman kita ini. Gitu ya. Ya, kita hendaknya kagum kepada ayat-ayat Allah, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada alam raya ini. Kemudian yang berikutnya ya, al-ridha gitu ya. Ridha kepada Allah, kepada yang dicintai gitu ya. Jadi dulu kalau di pesantren itu ada macam-macam kajian gitu ya terkait dengan kecintaan ini ya. Yang ujungnya adalah ridha kepada yang dicintai gitu. Ya, ridha kepada Allah, ya ridha juga kepada segala ketentuannya. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an gitu ya. Ya Allah ridha kepada mereka, ciri orang beriman tuh. Ya, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ridha menerima apa yang diberikan, apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Ridha terhadap setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang dikasih itu. Nah, tapi ini juga berlaku bagi kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengukur kecintaan kita dari keridhaan ini. Ridha siapa yang kita lebih utamakan dibanding apa dalam kehidupan kita ini? Kalau kita lebih ridha kepada manusia dibanding kepada Allah, jadi ada orang gitu, misalnya dihadapkan pada pilihan. Pilihan itu akan mendatangkan ridha manusia, pilihan yang lainnya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, bab keridhaan ini akan mengukur bagaimana kecintaan dia. Ya. Kalau
di kantor misalnya, ya. Yang dikejar ridho atasannya. Tapi ketika atasannya ini menyuruh kepada sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia ikuti, ini gambaran gitu. Dia lebih memilih keridhaan siapa? Apakah keridhaan Allah atau keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah tanda kecintaan. Tentu orang-orang yang beriman ya, lebih memilih untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita sering dalam kehidupan ini pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Gitu ya. Nah, bukti kecintaan kita kepada Allah itu apa? Kita mendahulukan pilihan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan yang lainnya. Ya. Ini karena apa? Karena ini akan membuktikan cintaan siapa yang kita lebih cintai, lebih inginkan. Ya. Ya, contoh ringan dalam kehidupan, misalnya kita mencintai seorang wanita misalnya. Ya. Wanita itu menginginkan kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Sementara teman kita misalnya ingin kita selain yang itu. Wujud kecintaan kita itu kita biasanya memilih sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari yang kita cintai. Kita lebih menuruti apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Karena apa? Kita berharap keridhaannya. Ya, misalnya berharap keridhaannya kepada apa yang lebih kita cintai wanita itu, biasanya kita berharap dia ridho dan kita melakukan apa yang dia inginkan karena berharap keridhaan dari yang kita cintai itu. Dan kita meninggalkan apa yang diinginkan oleh teman-teman kita karena keridhaan inilah tanda cinta. Ya. Ridho. Kemudian tanda cinta juga itu adalah at-tadhiyah, gitu ya, pengorbanan. Kerelaan berkorban itu merupakan tanda kecintaan. Nah, sekarang tinggal mengukur, kita lebih rela berkorban untuk siapa? Untuk Allah kah atau untuk yang lainnya? Ya. Ya. Dan tanda-tanda ini ya bisa menjadi ukuran gitu ya. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Jadi ada tadhiyah. Dan ini banyak kalau kita membaca sirah bagaimana tadhiyahnya Rasulullah SAW, bagaimana tadhiyahnya para sahabat gitu ya. Bagaimana tadhiyahnya, pengorbanannya para tabi'ut tabi'in gitu ya. Yang membuktikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tuh apa ya, ya tadi banyak mengklaim gitu ya, klaimnya cinta kepada Allah tapi tidak rela berkorban. Gitu. Ya contoh sederhana mungkin dalam hal misalnya kita kemudian membantu orang lain, dalam hal kita berinfak bagi yang diberi Allah karunia kelebihan mungkin. Gitu ya. Ya. Ini bisa menjadi ukuran bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kerelaan berkorban. Kalau para sahabat dulu sudah membuktikan bagaimana kecintaannya kepada Allah. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbunuh, ada yang kemudian diberi Allah keselamatan. Dan mereka tetap pada janjinya. Karena apa? Karena mereka membuktikan kecintaan itu.
Sehingga dari situ terbukti betapa cintanya mereka kepada Allah. Bahkan dalam surah Qital, salah satu surah Qital ya, surah Muhammad, itu digambarkan mereka itu saking cintanya kepada Allah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di penghujung surat Muhammad itu ada perintah berinfak. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah kalian adalah orang-orang yang diseru untuk berinfak fi sabilillah, padahal mereka berperang. Ya. Dan mereka lakukan itu. Membuktikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudahlah berperang, bertaruh nyawa, tapi berinfak juga untuk peperangan itu. Ya. Betapa luar biasanya. Ya, kadang-kadang kita pelit gitu ya dengan apa yang kita miliki. Gitu ya. Yang ya mungkin kekikiran ini membuktikan bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kualitasnya perlu ditingkatkan. Gitu ya. Ya, kalau pada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala luar biasa membuktikan para sahabat itu begitu tadhiyahnya luar biasa gitu ya. Begitu pengorbanannya luar biasa kepada Allah. Sudah berperang, bertaruh nyawa, berinfak juga gitu ya. Tapi di antara manusia ada yang kikir akan pengorbanan ini. Nah, ini membuktikan kecintaan. Kalau kualitas cintanya minim, ya biasanya kikir dengan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum may yabkhal, dan di antara mereka ada yang pelit gitu ya. Ada yang bakhil gitu ya. Ya, terkait dengan pengorbanan ini gitu ya. Dan inilah ukuran kecintaan. Ya. Kita mencintai misalnya lawan jenis kita. Biasanya kita rela berkorban apa saja. Gitu. Untuk demi mendapatkan kecintaan dari yang kita cintai itu. Ya. Lewat mungkin zaman muda gitu ya. Pernah apel lewat kuburan gitu ya. Biasanya mah takut lewat kuburan, tapi karena cinta nggak ada rasa takut gitu. Yang dibayangkan kesenangan aja. Ya. Rela berkorban apa aja gitu ya. Ngapel nggak punya uang gitu ya. Ke pasar Lowak dulu jualan celana gitu ya. Eta wujud sederhana tapi gambaran kalau mencinta itu ada pengorbanan yang dilakukan. Dan Rasulullah SAW beserta para sahabat sudah membuktikan, memberikan teladan kepada kita bagaimana mencintai Allah dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Umar datang kepada Rasulullah membuktikan pengorbanannya. Ya. Ada seruan jihad. Kata Umar, aku infakkan setengah hartaku. Dalam hati Umar, kali ini pasti kalah Abu Bakar. Katanya. Dan ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Nah, ini gambaran apa? Gambaran kecintaan yang luar biasa. Kerelaan berkorban gitu ya. Ya. Jadi kata Umar, wah kalah lagi. Padahal sudah setengah harta itu gitu ya. Setengah hartanya dikorbankan, ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan seluruh hartanya. Sampai kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Saking kecintaan yang luar biasa. Pengorbanannya
luar biasa. Dan inilah tanda kecintaan. Kemudian tanda kecintaan yang berikutnya adalah al-khauf, gitu ya. Perasaan takut dan cemas. Takut kalau yang dicintainya itu tidak mencintainya, bertepuk sebelah tangan. Nah, wujud rasa takut kita kepada Allah itu apa? Kita senantiasa berupaya melakukan apa yang Allah perintahkan sebaik mungkin. Berupaya untuk dalam hal ketaatan sebaik mungkin kita lakukan. Karena apa? Karena kita takut kalau Allah, ya, kita cemas kalau dari kualitas ibadah kita, misalnya kualitas amal kita tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang perasaan takut itu kemudian membuat kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatunya yang diperintahkan Allah, segala sesuatunya yang terbaik. Ya. Nah, kita bisa mengukur kecintaan kita kepada Allah seperti apa. Apakah ada rasa cemas ketika kita tidak kemudian bisa memenuhi perintah-perintah Allah atau tidak? Kalau kita merasa biasa-biasa saja, tidak memenuhi perintah Allah, ya khawatir ini ukuran dari kecintaan kita kepada Allah yang minim, gitu. Ya. Orang yang takut tuh biasanya bersegera memenuhi seruan-seruan yang ditakutinya. Dalam hal ini kita mengaku mencintai Allah, maka kita juga takut kalau kita tidak mendapatkan kecintaan Allah, sehingga kemudian kita bersegera dalam menyambut seruan-seruan Allah dan berupaya melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin. Tidak melakukan amal ala kadarnya. Ini sering jadi problem bagi kita, ya. Hari kalau kita kerja di kantor, kerjanya sungguh-sungguh, gitu ya. Hebat. Pikiran, tenaga, waktu benar-benar dikuras untuk kerjaan kita, misalnya di kantor. Salah tidak? Tidak salah. Yang salah ketika kita all out dalam urusan-urusan duniawi, tapi tidak pernah all out dalam beribadah kepada Allah. Ini problem yang sering terjadi, gitu ya. Ya. Orang all out misalnya untuk mendapatkan harta benda duniawi, tapi tidak all out dalam beribadah kepada Allah, tidak all out dalam beramal kebajikan. Dan ini banyak terjadi. Kita sholat, ya makanya ada ayat gitu ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, ya, para pendusta agama, gitu ya. Sholat tapi sholatnya males-malesan, gitu. Dan tidak bahagia ketika sholat, menganggap itu beban. Ini problem yang sering terjadi. Tapi masih mending, gitu ya, dilaksanakan. Yang repot karena menganggap beban nggak dilaksanakan, gitu ya. Ya. Padahal ukuran pertama yang diukur Allah adalah salat kita di yaumil akhir itu. Tapi banyak manusia yang menjadikan salat ini adalah beban. Dan itu problem. Ya kalau dangdutan senangnya luar biasa, joget, hati senang. Datang waktu azan, katanya menggerutu.
Perasaan barusan aja azan zuhur, udah azan asar lagi gitu. Ya. Tidak ada kebahagiaan gitu. Dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, khawatir ini menjadi ukuran bagaimana kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Karena ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, kita melakukannya cuman dengan terpaksa. Melakukannya dengan hati yang menggerutu dan lain sebagainya. Makanya kita mesti latih diri kita. Ketika ada panggilan ibadah kepada Allah, panggilan melakukan amal-amal saleh, gitu, upayakan hati kita itu bahagia dulu. Ya. Upayakan bahagia. Ada peluang datang misalnya, kita melakukan amal saleh yang diperintahkan Allah. Jangan menganggapnya problem. Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan yang Allah berikan. Kesempatan berbuat baik yang Allah berikan kepada kita dan itu melahirkan kebahagiaan. Bukan menggerutu. Banyak masalah dalam ujian dalam hidup kita gitu ya. Ya kayak pandemi gitu. Pandemi ada mungkin saudara-saudara kita yang terkena gitu ya. Dan itu saat yang mungkin Allah memberikan challenge, tantangan kepada kita gitu ya. Apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang kena pandemi ini? Dan itu sebenarnya peluang untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal saleh. Tapi kadang-kadang kan manusia beda-beda. Tetangganya sakit, menggerutu. Ini mau pasti minjem lagi ke saya. Padahal dipinjemin itu pahalanya luar biasa. Apalagi orang yang minjamnya memang benar-benar membutuhkan. Jadi kita harus melatih diri ketika melakukan ketaatan-ketaatan, ketika melakukan ibadah kepada Allah, ketika melakukan amal-amal kebajikan, bahagiakan diri kita. Upayakan hati itu bahagia melakukannya. Jangan sambil menggerutu. Alangkah rugi kita kalau melakukan amal kebajikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, tapi hatinya menggerutu. Jadi dilatih hati ini untuk ikhlas kepada Allah. Bahkan kita cemas kalau kita melakukan amal ini kurang baik, takut ya tadi khauf, ada rasa khauf Allah tidak menerima amal ini. Sehingga kita berupaya melakukannya sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya ya oleh Allah disebutkan gitu ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada merasa sedih hati gitu ya. Mereka menunaikan apa yang Allah perintahkan itu dengan riang gembira, dengan hati yang bahagia. Ya. Dan kemudian tanda kecintaan yang berikutnya adalah ar-raja, gitu ya. Selalu berharap. Ya. Ya, orang yang berharap, misalnya sampai di Jakarta jam 9 pagi, tentu dia bergegas ya, untuk berangkat ke Jakarta, misalnya dari Bandung, ya, diupayakan ya, mengantisipasi macet apa segala macam gitu ya. Jam 5 pagi misalnya. Ya. Ini tanda dia benar-benar berharap untuk sampai di Jakarta jam 9 pagi. Ya. Demikian pula kita mengaku cinta kepada Allah, kita berharap ampunan, berharap keridhaan Allah gitu ya.
berharap karunia Allah. Gitu. Tapi kita tidak pernah misalnya mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan keridhaan Allah, ya, mendatangkan jannahnya Allah. Ini kira-kira seperti apa gitu ya, kalau demikian gitu. Ya, jadi memang tanda-tanda kita berharap gitu ya, ya kita melakukan sesuatunya itu bergegas. Bergegasnya bukan bergegas dalam artian ini ya, tergesa-gesa gitu ya, kemudian tanpa persiapan, tapi bergegas ini dalam arti kita menyiapkan sebaik-baiknya ya, dalam rangka membuktikan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ampunan Allah, tapi kita tidak melaksanakan apa yang mendatangkan keampunan Allah itu. Kira-kira harapan kita itu benar apa enggak? Misal Allah menyebutkan dalam Al-Quran gitu ya, bahwa orang-orang yang bertakwa nanti akan ada di surga, di taman-taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kita berharap akan itu gitu ya. Dan Allah menyebutkan ciri-cirinya gitu ya. Orang-orang yang berharap itu ya, bagaimana ciri-cirinya? Kata Allah dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang waktu hidup di dunia ya, senantiasa bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wa minal laili ma yahja'un, ya. Dan di malam hari ya, mereka beribadah kepada Allah. Wa bil asharihim yastaghfirun. Waktu subuhnya ya, waktu sahurnya gitu ya, sebelum datang subuh, yastaghfirun, mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang disebutkan Allah nanti di yaumil akhir akan mendapatkan surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawah. Dan kita menyesuaikan, kalau kita benar berharap ampunan Allah, berharap keridhaannya, ya kita tentu berupaya melakukan apa yang dicirikan Allah ini. Kehidupan kita isi dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Kemudian di malam hari kita berupayakan untuk senantiasa qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah. Di waktu sahur kita senantiasa berupaya memanfaatkan waktu sahur kita dengan istighfar kepada Allah. Ini baru dinamakan sesuai kita berharap dari Allah, menaruh harapan kepada yang kita cintai. Ya. Nah, kadang-kadang kita menyebut, ya kita punya harapan diampuni Allah, punya harapan gitu ya, mendapat keridhaan Allah. Tapi apa yang mendatangkan ampunan dan keridhaan itu tidak kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus melatih diri. Ya, ketika kita benar mencintai Allah misalnya, mengaku mencintai Allah, ya, kita berharap apa yang dari sisi Allah, maka kita lakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah tersebut. Kita penuhi syarat-syarat yang sesuai dengan yang dicirikan Allah tersebut. Itu baru benar kita berharap apa yang di sisi Allah, dan itu baru menandakan kecintaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir ya, tanda cinta itu adalah at-ta'ah ya. Karenanya banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, wa ati'ullaha wa rasulah. Tanda kecintaan itu adalah kita mentaati Allah dan Rasul ya.
Dan itulah tanda keimanan, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, karena itulah tanda cinta yang sebenar-benarnya. Kalau kita mencintai manusia misalnya, atau lawan jenis, kadang-kadang kita dilihat bagaimana buktinya kecintaan itu, apakah kita taat kepada yang kita cintai atau tidak. Kalau tidak taat, ya berarti tidak benar-benar cinta. Gitu. Nah, begitu pula kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Gitu. Ya, tanda kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ya kita mentaati Allah dan Rasul-Nya semaksimal mungkin yang kita bisa. Senantiasa berupaya mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Karena Islam bukan agama masjid. Jadi kita taatnya cuma di masjid saja. Tapi Islam adalah way of life. Islam adalah pedoman hidup kita. Dan yang namanya orang hidup itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dia diciptakan sampai kemudian kematian datang menjemputnya. Ya, kalau kita mengaku Islam, mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ketaatan kita itu kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Nah, sehingga dari sini, ya, dari alamatul hub ini kita bisa mengukur ya, bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga bisa melatih diri kita meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, juga kepada al-Islam ini, ad-dinul Islam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, dan kita berharap tentu mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.